Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamarsi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, kita sudah melihat bagaimana cuplikan video di awal tadi, kita melihat bagaimana ketika seorang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kalla, mengatakan ya, bahwasanya baik itu Muslim ataupun Kristen, kalau mereka mati dan ketika mereka mematikan atau menewaskan orang di luar agama mereka, itu adalah mati syahid. Wow, saya pikir ini adalah hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas oleh seorang Pak Yusuf Kalla, Bapak Ibu Saudari ya. Dan ini sepertinya membuat banyak orang Kristen yang kemudian merasa kesal dan kecewa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ini. Bahkan saya juga termasuk, kenapa ya segininya pemikiran dari seorang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini, Bapak Ibu Saudari. Tapi Bapak Ibu, kita tenang aja dulu ya. Kita akan coba melihat ya dengan teliti sebenarnya kenapa sampai sebegitunya seorang Pak Yusuf Kalla mengatakan hal yang sedemikian. Sebenarnya apa alasannya? Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan coba melihat terlebih dahulu video yang satu ini. Dan ini dia, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah saya diundang untuk hadir di sini untuk bersilaturahim dan juga sekaligus beribadah dan memberikan beberapa hal yang oleh panitia diminta saya berbicara tentang perdamaian. Oke ya, Bapak Ibu Saudari, dan kita sudah melihat saja ya, rupanya di sini kita melihat kalau Pak Yusuf Kalla diundang oleh pihak kampus UGM untuk menyampaikan materi sepertinya Bapak Ibu Saudari, dan sebenarnya yang dibahas oleh beliau ini adalah tentang perdamaian. Wah, keren sekali Bapak Ibu Saudari ya, tapi tunggu dulu, kita akan coba melihat apa sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla soal kekristenan ini yang kemudian kita menjadi kesal dan marah dengan Pak Yusuf Kalla. Dan langsung saja, ini dia videonya. Ada juga kena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Bapak Ibu sangat jelas sekali ya kan ya, ketika Pak Yusuf Kalla, seorang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, mengatakan kalau Muslim ataupun Kristen, ya kan, ketika mereka mati dan mereka mematikan ataupun menewaskan orang di luar agama mereka, ya kan, contohnya Muslim membunuh yang Kristen, lalu sebaliknya Kristen membunuh yang Muslim, kata beliau ini adalah syahid, Bapak Ibu. Oh, ini Pak Yusuf Kalla ngarang bebas Bapak Ibu. Dan bagi saya beliau ini offside gitu ya kan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya mungkin ya Pak Yusuf Kalla ya, di ajaran agama Bapak yaitu Islam,
dibenarkan soal ketika kita membunuh orang yang di luar agama kita, itu adalah mati syahid atau dibenarkan. Tetapi di dalam Kristen tidak seperti itu, Pak. Gitu loh ya kan ya. Jadi mungkin saya sekarang menantang Bapak nih ya. Sebenarnya Bapak sudah dapat ayat yang memang mendukung apa yang Bapak sampaikan soal kekristenan seperti yang Bapak sampaikan. Karena kenapa Pak? Karena bagi kami orang Kristen itu nggak pernah diajarkan untuk hal yang seperti itu. Nggak ada satu ayat pun yang kemudian ya membenarkan yang namanya ketika membunuh atau menewaskan seseorang itu adalah mati syahid. Kami ini orang Kristen loh Pak. Kami diajarkan tentang kasih. Yesus Kristus mengajarkan bagaimana kami yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya kan? Dan setelah itu mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri sendiri. Pak, kalau kita melihat dalam kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru, Tuhan Allah yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi, penciptaan manusia dan segala isinya, ya, sangat membenci dengan yang namanya penumpahan darah, Pak. Ya kan? Nah, itu sebabnya di sini kita akan melihat bagaimana Bapak ini, Bapak Yusuf Kala, seorang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, ngarang sebebas-bebasnya, ngarang seenak udelnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kira-kira ini termasuk penistaan agama enggak ya? Saya pun nggak mengerti. Apakah mungkin kalau misalnya seorang mantan wakil presiden yang ngomongnya begini, itu nggak jadi masalah, itu dibiarin aja. Saya pun nggak tahu Bapak Ibu Saudari. Tapi bagaimana kalau kemudian di suatu hari nanti ada mungkin yang menyampaikan hal yang seperti ini dari yang non-muslim terhadap yang muslim. Apakah itu harus dikatakan penistaan agama dan tidak lagi ditunggu yang namanya laporan, langsung ditangkap seperti begitu? Saya pun nggak mengerti. Namun, bagaimana dengan seorang Pak JK ini? Jelas bahwa di dalam Tauratnya Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, jangan membunuh. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus pun berkali-kali menyampaikan ya bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalaupun kita melihat bagaimana ketika seorang Paulus yang adalah rasul menyampaikan kebenaran firman Allah kepada banyak jemaat pada saat itu, baik kepada jemaat yang di Roma, yang di Galatia, dan kemudian lagi-lagi Paulus pun mengutip ya perkataan di dalam Taurat itu bahwa janganlah mencuri, janganlah membunuh, janganlah berzinah, bahkan janganlah sampai bersaksi dusta dan sebagainya. Itu pun disampaikan oleh Paulus begitu loh Pak. Oke, kita akan mulai dari perjanjian lama. Kita akan coba melihat yang pertama ada dari Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-6. Ya, saya akan bacakan. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, jelas ya bahwa di sini ya firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah itu sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang membenci yang namanya penumpahan darah ya. Artinya yang namanya pembunuhan itu ya adalah sebuah kebencian bagi Tuhannya orang Kristen. Lalu yang kedua ada dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13. Ini adalah Tauratnya Tuhan ya, yaitu jangan membunuh ya. Kita akan melihat dalam perjanjian baru Pak Yusuf Kala. Kita lihat yang pertama dari Matius pasal 5 ayat 44 ini adalah Yesus sendiri yang menyampaikan kepada para muridnya. Ya, saya bacakan sekali lagi Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya jelas ya, mengasihi musuh loh Pak ya. Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Jangankan membunuh, musuh aja itu untuk dikasihi dan didoakan Pak. Gitu lah ya. Lalu kemudian ada dari Matius pasal 19 ayat yang ke-18 ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Lalu Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini adalah sebenarnya Yesus ya
kembali menyampaikan, mengulang kepada para murid Yesus agar mereka tidak melakukan untuk membunuh, berzina, mencuri, dan bersaksi dusta. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat karena seringkali orang berpikir bahwa Paulus itu siapanya Yesus sih, kenapa harus juga ya ada di dalam Alkitab ajaran-ajaran yang dilakukan oleh orang Kristen, gitu ya. Kita akan coba melihat karena ajaran Paulus itu juga arah ya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan nih Pak. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, sependapat ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Paulus pun mengajarkan ajaran tentang kasih, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Tetapi lakukanlah yang baik kepada semua orang. Gitu ya Pak ya. Jadi pertanyaannya, mana ayat yang mendukung ya pernyataan yang disampaikan oleh seorang Pak Yusuf Kala ini? Bagi saya, kalau dia seorang Muslim, kalau nggak tahu menahu tentang ajaran agama orang lain, termasuk agama Kristen, nggak usah banyak ngomong. Orang Kristen juga seperti begitu. Kalau nggak tahu menahu soal agama orang lain, termasuk agama Islam, ya nggak usah banyak ngomong. Karena itu bukan urusan kita gitu loh. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, ya sampaikanlah sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, untuk boleh diketahui oleh banyak orang gitu loh. Tapi bukan berarti ketika kita menyampaikan itu, lalu orang harus percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nggak boleh seperti begitu. Tetapi artinya ketika kita menyampaikan hal yang sedemikian, apa yang kita iman dalam agama kita kepada orang lain, itu bukanlah sebuah masalah. Karena kita hanya menyampaikan apa yang kita imani dan tentunya apa yang kita lakukan. Gitu ya kan? Tapi kalau sampai kita menyampaikan sesuatu hal di agama orang lain, padahal kita pun nggak mengerti soal agama orang lain itu, ya soal ajaran agama mereka, lalu kita seolah-olah sok-sok mengerti seperti begitu, ini yang saya bilang offside dan termasuk seorang Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, ya, mohon maaf, saya harus menyampaikan hal ini agar Bapak tidak seenak udahnya untuk menyampaikan sesuatu hal yang Bapak nggak paham, yang Bapak nggak mengerti, karena ini akan membuat Bapak malu sendiri jadinya. Bapak Ibu, itu aja dulu dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zanasi.